Oke, jadi membandingkan dan mengurutkan pecahan. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini adalah Ananda bisa membandingkan serta bisa mengurutkan pecahan. Ananda bisa menggunakan lambang perbandingan, lambang lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Lalu Ananda juga bisa mengurutkan pecahan, baik itu dari yang terbesar maupun dari yang terkecil. Oke, mari kita simak. Dalam membandingkan maupun mengurutkan pecahan, yang harus kita perhatikan itu adalah penyebut dari pecahan yang diketahui. Penyebutnya itu harus sama. Jika penyebutnya belum sama, nah berarti tugas kita harus membuat penyebutnya menjadi sama. Langsung saja kita lihat ke contoh. Bandingkanlah dua pecahan berikut. Kita diberikan pecahan 2/3 dan 3/5. Jika kita lihat secara langsung, jika kita bandingkan penyebutnya 3 dan 5, maka 2/3 itu lebih kecil dari 3/5. Tapi belum tentu benar ya. Atau jika yang kita bandingkan itu adalah pembilangnya 2 lebih kecil dari 3, belum tentu benar juga karena penyebutnya di situ belum sama. 2/3 dan 3/5. Pecahan 2/3 penyebutnya itu adalah 3. Kemudian pecahan 3/5 penyebutnya adalah 5. Nah, sekarang tugas kita harus membuat penyebut itu menjadi sama. Gimana ya caranya? Nah, kita cari kelipatan terkecil yang sama. Kelipatan dari 3 apa saja kita daftarkan, lalu kelipatan dari 5 apa saja kita daftarkan. Kelipatan 3 itu adalah hasil dari perkalian 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, dan seterusnya. Begitu juga dengan kelipatan 5. Kita daftarkan satu persatu. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, dan seterusnya. Sekarang kita lihat dari kelipatan 3 dan 5 itu, manakah bilangan yang sama-sama ada di kelipatan 3 sekaligus ada juga di kelipatan 5? Iya, benar sekali, sudah kelihatan. Ada 15, terus ada 30. Nah, pasti berikutnya nanti ada 45, ada 60, dan seterusnya. Tetapi yang kita gunakan itu adalah yang terkecil. Yang terkecilnya yang mana? 15. Jadi antara 15 dengan 30 kita pilih yang terkecil, yaitu kita pilih 15. Nah, sekarang penyebutnya, kedua pecahan tadi akan kita jadikan penyebutnya menjadi 15. Oke. Ya, penyebutnya harus menjadi 15. 2/3. Kita kali berapa ya supaya penyebutnya itu menjadi 15? 3 dikali berapa ya biar jadi 15? 3/5 juga demikian. Kita kali berapa supaya penyebutnya menjadi 15? Nah, ini dia. Ternyata 3 dikali 5 itu 15. Kalau 3-nya kita kali 5, maka bilangan pembilangnya yang di atas juga harus kita kali 5. Nah, jadi diperoleh hasilnya itu adalah 10/15. Begitu juga dengan 3/5. 5 dikali berapa ya biar jadi 15? Oh, dikali 3. Jika penyebutnya kita kali 3, maka pembilangnya yang di atas juga harus kita kali 3. Jadi diperoleh hasil 9/15. Nah, sekarang kita bandingkan.
kita lihat 2/3 itu sekarang nilainya sudah sama dengan 10/15. Ya. Nah, kemudian 3/5 itu nilainya sudah sama dengan 9/15. Sekarang penyebutnya udah sama-sama 15 nih. Bisa dong kita bandingkan. Ya, kita bandingkan 10 dengan 9. 10 dengan 9, ternyata 10 lebih besar dari 9. Jadi bisa kita tuliskan perbandingannya 2/3 lebih besar dari 3/5. Atau 10/15 lebih besar dari 9/15. Seperti itu. Kalau kebalikannya gimana? Sama aja. Berarti 3/5 itu lebih kecil dari 2/3. Apakah Ananda sudah mengerti? Nanti tinggal latihan ke soal aja ya. Oke, berikutnya. Nah, kita mau mengurutkan pecahan. Sama nggak ya caranya? Oke, kita lihat. Untuk mengurutkan pecahan itu, caranya sama. Kita harus memperhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya belum sama, ya tugas kita harus membuat penyebutnya menjadi sama. Sekarang, contohnya adalah urutkanlah pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar. Sekarang kita lihat di situ ada 2/3, 3/5, 1/2, dan 1/6. Kita nggak tahu nih pecahan-pecahan ini apakah sudah terurut dari yang terbesar ke yang terkecil atau masih teracak, kan kita nggak tahu. Jadi tugas kita sekarang jadikan penyebutnya sama. Ada bilangan apa saja yang menjadi penyebut? Ada 3, 5, 2, dan 6. Jadi tugas kita adalah mendaftarkan bilangan-bilangan kelipatan dari 3, 5, 2, dan 6. Nah ini setelah kita daftarkan, kita pilih manakah dari semua bilangan kelipatan itu yang ada di semua bilangan. Ada di 3, ada di 5, ada di 2, ada di 6 juga. Kita lihat satu persatu. Oh ternyata 30 kelipatan 3, 30 juga kelipatan 5, 30 juga kelipatan 6, 30 juga kelipatan 2. Itu kelipatan yang terkecilnya ya. Nanti setelah 30 ada berapa? Pasti ada 60, 90, dan seterusnya. Tapi yang kita gunakan di sini adalah kelipatan yang terkecil. Jadi kita pilih 30. Selanjutnya tugas kita gimana? Tinggal kita ubah 2/3 kita kali berapa supaya penyebutnya jadi 30. 3/5 juga kita apain lagi ya biar jadi 30 penyebutnya. 1/2-nya juga, 1/6-nya juga. Oke, mari kita lihat. 2/3 supaya jadi 30. 3 dikali berapa biar jadi 30? Oh, 3 dikali 10 dong. Kita kali 10. 2-nya juga harus dikali 10. Berarti 20/30. 3/5. 5-nya dikali berapa ya biar jadi 30? Oh, ternyata 5 dikali 6. Berarti 5 dikali 6, 3-nya juga dikali 6. Hasilnya menjadi 18/30. Selanjutnya, nah ini 2/3 sama dengan 20/30. Nanti 3/5 juga sama dengan 18/30. Baru yang 1/2-nya kita lihat dulu. Nah ini 1/2. 2 dikali berapa supaya menjadi 30? Bu, saya cuma hafal perkaliannya 2 sampai 10. Kita kalikan lagi. 2 dikali berapa jadi 30? Ternyata 2 dikali 15. Berarti yang di atas atau pembilangnya harus dikali 15 juga. Diperoleh hasilnya adalah 15/30.
Kemudian 1/6. 1/6 juga 6 dikali berapa jadi 30? Ternyata 6 dikali 5. Satunya juga dikali 5. Diperoleh hasilnya 5/30. Sekarang kita udah punya 1/2 itu sama dengan 15/30. 1/6 itu sama dengan 5/30. Oke, semuanya kita tuliskan dengan rapi. 2/3, 3/5, 1/2, 1/6. Yang di bawahnya itu adalah pecahan senilainya. 2/3 senilai dengan 20/30. 3/5 senilai dengan 18/30. 1/2 senilai dengan 15/30. 1/6 senilai dengan 5/30. Sekarang ayo kita urutkan dari yang terbesar. Kita lihat yang terbesar. 20, 18, 15, 5. Mana yang terbesar? 20. Berarti bilangan yang terbesar itu adalah 20/30. 20/30 itu bilangan berapa pecahannya? 2/3. Jadi kita urutkan dari yang terbesar. 2/3, 3/5, 1/2, baru 1/6. Seperti itu. Kalau kita urutkan dari yang terkecil gimana? Kita lihat aja yang terkecil. Yang terkecil berapa? 5. 5/30. Berarti bilangannya itu adalah 1/6. Baru kemudian yang terkecil yang kedua setelah 5/30. Ada 15/30. Baru berikutnya 18/30. Baru yang terakhir 20/30. Jadi urutannya dari yang terkecil itu adalah 1/6, 1/2, 3/5, dan 2/3. Seperti itu. Mudah ya.